Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP Negeri 3 Depok. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan masih bersama Bu Jana. Wah, meskipun di semester 2 ini kita belum jadi tatap muka, tapi tidak masalah ya, tetap kita syukuri karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Jana akan menjelaskan materi tentang iman kepada malaikat Allah. Sebelumnya Bu Jana akan mengevaluasi di semester yang pertama. Nah, di semester yang pertama kemarin kita full PJJ ya, atau kita melakukan pembelajaran secara online. Nah, sesekali Bu Jana pernah Google Meet, meskipun tidak semuanya bisa mengikuti Google Meet, tidak masalah. Nah, kemudian evaluasi berikutnya itu terkait tugas-tugas. Nah, kembali lagi apa tanggung jawab siswa? Tanggung jawab siswa itu adalah belajar, kemudian memenuhi tugas-tugas yang disampaikan guru, disiplin, bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan untuk si siswa itu, yaitu belajar tersebut. Nah, jika memang di semester pertama kalian belum disiplin, belum maksimal dalam pembelajaran, nah Bu Jana harap di semester kedua ini kalian lebih semangat, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, lebih baik daripada di semester yang sebelumnya itu. Dan masih ada beberapa siswa yang memang harus ditagih untuk mengumpulkan tugas. Nah, sekarang harapan Bu Jana dan guru-guru yang lain ketika saatnya mengerjakan tugas dan mengumpulkan, nah diusahakan tepat pada waktunya. Jadi tidak ada tagihan-tagihan dari guru mapel-mapel yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, jadi sekalian kemarin sudah ngecek nilai PAI-nya berapa atau nilai yang lainnya berapa. Nah, nilai PAI ini Bu Jana jujur saja, ketika kalian nilainya di bawah 80, artinya itu nilai apa ya? Ada bantuan nilai dari Bu Jana. Artinya bukan murni nilai kalian sendiri, tapi yang di atas 80 insya Allah sudah murni kalian sendiri. Nah, itu ya. Jadi harapan Bu Jana di raport nanti, di semester 2 nanti kalian mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari hasil yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, ada beberapa materi di dalam semester 2 ini. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari pada semester ini adalah iman kepada malaikat Allah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan bacaan basmalah dapat memperlancar kegiatan pembelajaran di hari ini. Amin. Nah, iman kepada malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Termasuk rukun iman yang kedua. Yang pertama, rukun iman yang pertama adalah yang kita pelajari di semester sebelumnya, yaitu apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, itu termasuk rukun iman. Nah, di semester sebelumnya Bu Jana sudah menjelaskan, sudah menggambarkan bagaimana kaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Itu ya. Silakan dicek kembali materinya. Nah, kita ke pengertian. Apakah malaikat Allah? Apa iman kepada malaikat? Nah, sebelum kita ke pengertian itu, kita coba menengok kembali apa pengertian iman. Di semester 1, silahkan dibuka bukunya. Itu Bu Jana sudah menjelaskan pengertian iman.
Iman secara bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan. Yang artinya percaya, yakin. Kemudian secara istilah, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Nah, pengertian iman itu ada 3 kalimat. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi. Iman adalah mempercayai sepenuh hati. Yang kedua, wa qawlu bil lisan. Diucapkan melalui lisan, wal amalu bil arkan, yaitu kita amalkan melalui perbuatan. Nah, itu pengertian iman secara istilah 3 kalimat. Jadi tidak hanya kita meyakini, tapi sampai ke tahap kita mengamalkan melalui perbuatan. Nah, apa itu malaikat Allah? Malaikat Allah adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakannya dari cahaya atau nur dan diberikan kekuatan untuk senantiasa taat kepadanya, kepada Allah tanpa bermaksiat sedikit pun. Artinya apa? Malaikat itu tercipta dari cahaya dan sifatnya selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang. Kemudian, iman kepada malaikat artinya percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah adalah benar-benar ada. Itu iman kepada malaikat. Kita harus mempercayai bahwa Allah itu menciptakan malaikat. Seperti itu. Nah, dalil nakli yang mendasari, dalil nakli itu adalah dalil yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang mendasari ya, tak adanya malaikat Allah, yang mendasari Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Itu terdapat dalam Quran surat Fatir ayat 1, surat Fatir. Nah, silahkan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan auli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Nah, itu surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Fatiris samawati, pencipta langit, wal ardi, dan bumi. Ja'ilil malaikati, yang menjadikan malaikat rusulan sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Auli ajnihati, yang mempunyai sayap, masna wasulasa waruba, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Nah, itu surat Fatir ayat 1. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Nah, ini sebagai tanda bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Nah, tanda-tanda beriman kepada malaikat Allah itu ada 3, yaitu meyakini sifat-sifat malaikat, memperkuat keyakinan kepada Allah, dan yang ketiga semakin berhati-hati dalam bertindak. Itu sifat-sifat malaikat seperti apa, nanti jelaskan. Nah, memperkuat keyakinan kepada Allah, kemudian semakin berhati-hati dalam bertindak. Nah, sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yang pertama adalah malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur, cahaya. Kalau manusia diciptakan dari tanah, kemudian kalau jin, iblis, setan dari api. Kemudian malaikat diciptakan sebelum manusia. Jadi Allah menciptakan malaikat terlebih dahulu. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah hendak menciptakan Adam, makhluk hidup, itu malaikat sempat mengkritisi Allah. Ketika Allah mengatakan, wahai para malaikat, aku hendak menciptakan seorang makhluk di muka bumi ini. Nah, kemudian malaikat bertanya, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan merusak bumi, sedangkan kami selalu taat kepadamu, ya Allah.
Nah, kemudian apa jawaban Allah? Allah menjawab, aku lebih mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui. Itu jawaban Allah. Jadi Allah itu hendak menciptakan makhluk dengan tugas apa? Menjadi khalifah fil ard dan hamba Allah. Pemimpin di muka bumi dan hamba Allah. Itu. Jadi Allah pertama menciptakan malaikat, kemudian menciptakan manusia. Jadi malaikat terlebih dahulu, kemudian baru manusia. Seperti itu. Ada diskusi antara Allah dan malaikat. Kemudian yang ketiga, malaikat dapat mengubah wujud atas izin Allah. Ketika malaikat Jibril hendak memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril pernah mengubah wujudnya menjadi seorang manusia ataupun yang lainnya, itu atas izin Allah. Kemudian yang keempat, malaikat selalu taat, menyembah dan bertasbih pada Allah. Jadi sifat malaikat itu selalu taat kepada Allah. Malaikat apakah ada yang ingkar pada Allah, apakah ada yang bermaksiat, apakah ada yang membangkang, itu tidak ada, karena sifat malaikat itu adalah selalu bertasbih kepada Allah. Nah, ini di dalam hadis riwayat Muslim, ini sifat malaikat. Khuliqal malaikata min nuri wa khuliqal jannu mimma marijim min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari yang telah diterangkan kepadamu dari tanah. Itu sifat malaikat. Nah, ini sekarang ada berapa sih malaikat yang wajib kita ketahui? Kalau yang wajib kita ketahui itu ada 10 malaikat. Kemudian yang tidak wajib kita ketahui ada banyak. Itu ya. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kok kayak kurang ya? Oh, kurang Israel ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya, ini mohon maaf, ini kurang Israel. Nanti Bu Jana tuliskan saja di bawah. Nah, nanti Bu Jana carikan link YouTube yang ada lagu ya tentang malaikat ya, macam-macam malaikat dan tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya apa? Tugasnya menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu kepada para nabi. Selain menyampaikan wahyu, itu malaikat Jibril juga menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Itu tugasnya malaikat Jibril. Jadi kalau sekarang kan malaikat Jibril tidak memberikan wahyu. Nah, sekarang tugasnya apa? Tugasnya memberikan ilmu kepada para penuntut ilmu. Jadi anak-anak di sini sedang belajar. Nah, di sini malaikat Jibril mau menyampaikan ilmu itu. Kemudian yang kedua ada Mikail. Mikail itu tugasnya apa? Di sini membagikan rezeki. Selain membagikan rezeki, itu juga mengatur hujan. Nah, karena hujan itu kan termasuk rezeki ya. Tanpa adanya hujan, gak ada tumbuhan yang akan subur. Jadi ini termasuk rezeki ya. Dan rezeki kita semua berasal dari tanah. Ini malaikat Mikail. Kemudian Israfil. Israfil itu meniup sangkakala di hari kiamat. Israfil meniup sangkakala di hari kiamat. Nah, tiupan itu ada berapa kali tiupannya? Yang pertama menghancurkan, yang kedua mematikan, yang ketiga membangkitkan kalau tidak salah. Nanti minggu depan Bu Jana jelaskan lagi. Nah, selanjutnya Mungkar Nakir, mengadili manusia di alam kubur. Nah, ini yang bertanya-tanya, yang menanyai. Mungkar Nakir yang menanyakan ketika di alam kubur, ketika orang sudah meninggal, kemudian sudah di yaumul barzah atau di alam barzah, ada di alam kubur, itu nanti datanglah malaikat Mungkar dan Nakir yang akan menanyai. Nah, siapa bagian yang misal seandainya ada orang yang semasa di dunia itu tidak suka beribadah,
kemudian sering melaksanakan apa yang dilarang Allah, dosanya banyak, itu kan ada siksa kubur. Nah, siapa yang bagian menyiksa? Itu bukan malaikat mungkar dan nakir, tapi ada tugas malaikat lain yang tugasnya untuk menyiksa. Yang itu tidak wajib kita ketahui, seperti itu. Kemudian ada malaikat rokib, mencatat amal baik manusia. Kemudian yang atid, mencatat amal buruk manusia. Jadi setiap saat, setiap waktu itu selalu ada malaikat rokib dan atid bersama kita. Untuk apa? Untuk mencatat amal baik kita dan untuk mencatat amal buruk kita. Tuh. Kemudian malaikat malik. Malaikat malik itu menjaga pintu neraka dan malaikat ridwan adalah menjaga pintu surga. Nah, ini kalau dalam gambaran malaikat malik itu adalah sosok yang sangat tegas, yang gagah, tegas. Kemudian yang malaikat ridwan adalah sosok yang lembut. Tuh, karena dia berada di karena dia menjaga surga. Nah, yang selanjutnya ini yang belum tertulis, yaitu adalah malaikat Israil. Bujana tuliskan. Tugasnya apa? Tugasnya malaikat Israil adalah mencabutnya. Tugasnya malaikat Israil itu adalah mencabut nyawa. Nah, ini ya, udah besar ya. Nah, tugasnya mencabut nyawa. Inilah tugas-tugas para malaikat yang wajib kalian ketahui, dan harapan Bujana kalian menghafalkan tugas nama-nama malaikat dan tugasnya. Jika ada pertanyaan silahkan bisa komentar di GCR PAI atau bisa WhatsApp ke Bujana. Kemudian tugas kalian apa? Membuat tabel perbedaan sifat malaikat, manusia, dan jin. Kalian bisa mengambil dari buku paket ataupun bisa ngambil dari internet, boleh. Nah, kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya minggu depan. Bujana siapkan formnya minggu depan. Itu, tapi dikerjakan sekarang ya. Seperti itu, materi yang selanjutnya akan Bujana sampaikan di minggu depan. Nah, itu yang bisa Bujana sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.